kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh berkumpul. Tuhan mengundang kami untuk masuk hadirat-Mu, dan kami sangat rindu ya Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan boleh menjadi murid Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik ya, puji Tuhan. Libur sudah selesai, saya lihat rekan-rekan sudah kembali lagi untuk dapat melakukan aktivitas dengan baik. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini seperti minggu lalu telah diberitakan bahwa sepanjang bulan April kita akan melakukan satu Journey of the Lamb gitu ya. Jadi perjalanan dari pengikut Kristus ya, domba Kristus. Kita akan melakukan perjalanan iman di sepanjang bulan April, dari hari Minggu ketemu Rabu, Minggu lagi, lalu kemudian masuk ke Rabu, Jumat Agung, Paskah. Semua rangkaian tema khotbah telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga kalau Bapak Ibu mengikuti menunya dengan baik, maka akan bisa mendapatkan bimbingan perjalanan pertumbuhan iman. Diharapkan demikian. Jadi telah dibagikan tadi pocket notes, dan nanti juga ada ballpen, betul ya, sudah dibagikan kalau nanti Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan hari ini dapat berkat apa dicatat, hari Rabu apa dan sebagainya, dan mudah-mudahan menjadi refleksi yang baik sebagai jurnal kita selama 1 bulan. Bahkan juga disediakan stempel, tadi pagi saya lupa ceritakan ya. Jadi kalau setiap kali selesai Bapak Ibu bisa stempel di depan gitu ya. Jadi ini memang kayak anak TK sedikit gitu kan, selesai sekolah minggu stempel ya. Jadi biarlah ini menjadi satu kesempatan kita di bulan April ini menjadi bulan yang khusus. Nah setelah bulan April ini kita bersama akan merenungkan beberapa bagian firman Tuhan. Ya, jadi hari ini kita masuk ke dalam transisi dari pembahasan kitab Kejadian selama dari Januari sampai minggu kemarin. Minggu ini menjadi pembacaan dari kitab Kejadian ya. Dan hari ini sampai kepada Kejadian 22. Namun minggu depan kita akan beralih ke topik Hosana yang akan disampaikan oleh Pendeta Roni untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam Jumat Agung. Jadi minggu depan adalah Minggu Palma. Jumat Agung firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Wilson Suwanto, kalau teman-teman masih ingat yang mengikuti retreat tahun kemarin ya. Dan kita akan diajak untuk memahami bagaimana Tuhan Yesus berseru, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya. Lalu Paskah, temanya pertanyaan juga, siapa yang engkau cari? Nah ini adalah juga KKR, saudara sekalian kesempatan untuk membawa teman-teman yang belum mengenal Tuhan untuk boleh datang dibawa mengenal Kristus. Lalu minggu terakhir kita akan dengan satu tema, Do you love me? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu biar menjadi penutup di bulan itu untuk merefleksikan apakah melalui pertumbuhan iman kita, perjalanan iman kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Firman Tuhan pada tanggal tersebut akan disampaikan oleh Pendeta Erwin, Gembala dari GKY Pluit. Nah hari ini saudara sekalian kita akan melanjutkan pembacaan kita, membahas tentang Abraham. Ya dari bulan kemarin kita membahas tentang seorang tokoh yang bernama Abraham. Abraham itu dikenal sebagai hal apa yang paling terkenal dari Abraham? Apa? Imannya, betul ya? Dia begitu kuat imannya, dia taat kepada Tuhan, keluar dari comfort zone, lalu kemudian keluar dari Ur Kasdim, kota besar itu, untuk mengikuti Tuhan ke tanah yang bahkan dia tidak tahu. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya yang kita lihat adalah iman. Ya, bahkan disebut bapak orang beriman. Tapi saudara sekalian kalau kita lihat perjalanan hidup Abraham, tidak semata-mata Abraham itu kuat imannya. Kalau saudara lihat nanti dalam perjalanan, di dalam Kejadian itu dikatakan bahwa Abraham juga pernah berbohong. Waktu itu dia tidak merasa secure kalau kemudian dia masuk ke tanah Mesir, Raja Firaun nanti lihat bahwa istrinya cantik, ya Sarah itu cantik. Maka dia berkata kepada Sarah, jangan ngaku istriku, aku adikku saja, betul ya? Jadi demi secure, dia berbohong. Dia nggak yakin sama pemeliharaan Tuhan. Nah, Tuhan tegur.
Tidak selesai di situ, saudara sekalian. Bahkan kemudian nanti di dalam Kejadian 20, dia ulangi lagi kesalahan yang sama. Dia masuk ke tanah Gerar, lalu kemudian Raja Abimelek naksir istrinya, Sarah. Dan sama di dalam konteks itu Abraham berkata, nanti jangan ngaku kalau kamu istri saya. Sampai sekali lagi Tuhan tegur. Jadi kalau kita bicara tentang Abraham yang katanya beriman, ternyata dia juga mengalami fase-fase insecure, takut. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam perjalanannya, Abraham juga sempat meragukan janji Tuhan tentang anak yang akan diberikan kepada dia. Bahkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia keturunan yang jumlahnya banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Bahkan kemudian akhirnya dia ikut keraguan dari Sarah yang mengajak dia untuk udahlah punya anak lewat Hagar. Sehingga lahirlah Ismail. Nah, itu telah kita bahas 2 minggu yang lalu oleh firman Tuhan oleh guru Injil Stefanus tentang apa? Shortcut, ya, jalan pintas. Nah, akhirnya saudara sekalian, Tuhan mengenapi janjinya kepada Abraham. Di dalam Kejadian 21 dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan Sarah dan Tuhan kemudian membuat Sarah mengandung, melahirkan anak yaitu Ishak buat Abraham. Dalam usia lanjut. Usianya berapa? Usianya 100 tahun. Abraham 100 tahun punya anak bayi. Jadi saya sempat pergi ke sana, saya foto Abraham sama Sarah lagi punya anak. Jadi ini bukan kakek nenek bersama cucunya, ya. Jadi ini adalah orang tua lanjut usia 100 tahun, lalu kemudian mendapatkan anak. Berapa lama Abraham menantikan janji Tuhan itu? 25 tahun. Abraham keluar dari Haran umur 75 tahun, Abraham mendapatkan Ishak umur 100 tahun. Saudara, kalau saudara akhirnya janji Tuhan digenapi, rasanya senang gak? Halo? Senang, haleluya, puji Tuhan. Apalagi kemudian umur sudah 100 tahun. Wah, langsung sukacita, foto dibingkai pakai emas, taruh di rumah mewah di Kanaan. Lalu saudara tenang-tenang, Tuhan, ini happy ending buat hidup imanku. Betul nggak? Tapi pertanyaannya, apakah ini adalah akhir dari perjalanan iman Abraham? Mari kita baca Kejadian 22, ayat yang pertama dan seterusnya. Saudara, mari kita lihat di dalam Kejadian 22, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Saudara, setelah semuanya itu dilewati, 25 tahun menanti, sudah dapat janji Tuhan, rasanya tenang. Bahkan menurut catatan, kalau kita hitung, maka saat Kejadian 22 ini, Ishak itu sudah berusia 13 tahun. Artinya perjalanan iman Abraham bersama Tuhan, 25 tahun ditambah 13 tahun. Berapa? 38 tahun. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau uji Abraham. Udah tenang-tenang, harusnya menikmati usia lanjut, Tuhan mau menguji Abraham. So sekalian, saya suka dengan catatan yang menarik dari Life Application Bible, dikatakan begini. Allah menguji Abraham bukan untuk melihatnya tersandung atau melihatnya jatuh, tetapi untuk memperdalam kapasitasnya untuk menaati Allah. Dan dengan itu mengembangkan karakternya. Jadi ujian dari Tuhan bukan untuk menjatuhkan saudara dan saya. Amin. Saudara siap diuji? Loh. Eklin langsung wajahnya begini. Ya. Saudara, kalau saudara hari ini lagi tenang-tenang, lalu kemudian datang ujian dari Tuhan, atau Tuhan mengizinkan situasi ujian, situasi pencobaan dalam hidup saudara, maka saudara jangan marah pada Tuhan. Kalau itu Tuhan izinkan, maka sebetulnya Tuhan ingin bukan menjatuhkan kita, tetapi mematangkan karakter kita, memperkuat iman kita, menjalani hidup di tengah dunia ini. Amin. Hari ini saudara mungkin sudah tenang-tenang dalam posisi kemapanan. Bekerja sampai posisi tertentu udah mapan, atau di tingkat usia tertentu rasanya, Tuhan inilah happy endingku. Tapi saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami situasi ujian, maka terimalah itu sebagai pembentukan yang dari Tuhan. Amin. Saudara tenang-tenang, seminggu kemarin tiba-tiba ada berita pajaknya oleh Trump untuk Indonesia dinaikkan 32%,
lalu dolar Amerika langsung jadi 17.000 rupiah. Rasanya gimana? Tuhan, lagi tenang-tenang Tuhan, gitu ya. Tiba-tiba ada ujian seperti ini. Saudara, ujian demi ujian bisa datang di tengah dunia, tetapi maksud Tuhan bukan untuk menjatuhkan. Mari kita lihat kalau gitu apa ujian yang diterima oleh Abraham. Mari kita baca bersama Kejadian 22 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moriah, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Wow, ujiannya bukan ujian yang gampang. Saudara perhatikan struktur dari perkataan Allah ini. Ambillah Ishak. Siapa Ishak? Allah dengan sadar mengatakan, Ishak itu adalah anak yang satu-satunya dari Abraham. Anak yang resmi, anak yang dinanti-nantikan, anak yang dijanjikan Tuhan. Lalu dikatakan, yang engkau kasih. Tuhan sadar nggak bahwa Ishak itu adalah anak yang dikasih sama Abraham? Sadar. Sengaja Tuhan berikan penekanan itu. Lalu dikatakan, bawalah ke Gunung Moriah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Setelah kalau anak kita dipersembahkan kepada Tuhan, maksudnya jadi pendeta, oke-oke aja mungkin ya. Coba di sini yang punya anak, lalu kemudian misalnya punya anak 3 atau 5 gitu ya. 1 dipersembahkan untuk jadi pendeta. Boleh nggak? Bolehnya lemes, saudara nggak dikasih makanya. Betul ya? Atau misalnya dipersembahkan kepada Tuhan jadi nabi, oke. Tapi saudara sekalian, di dalam ayat ini dikatakan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Artinya apa? Dijadikan seperti domba korban bakaran, dibunuh, dibakar. Saudara bisa membayangkan bagaimana galaunya situasi hati dari Abraham. Anak ini adalah anak satu-satunya yang dinanti-nantikan selama ini. Anak yang tadinya Tuhan katakan melalui Ishak ini, maka keturunan Abraham akan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di pantai banyaknya. Seolah-olah perintah Tuhan ini bertentangan dengan janji itu, bukan? Betul nggak? Jadi konflik pikiran ini mungkin dialami oleh Abraham. Lalu kemudian perintah Tuhan adalah anak ini dikurbankan. Saudara, Abraham, seperti bulan lalu saya sampaikan, waktu di Ur-Kasdim tinggal di kota Ur-Kasdim yang penuh dengan berbagai dewa. Bahkan ayahnya itu, Terah itu penjual patung dewa. Memang sekalian di masa lalu ada dewa-dewa yang untuk menyembahnya harus orang itu mengorbankan anaknya, dibunuh, dibakar. Salah satunya namanya Dewa Moloch. Dan itu adalah dewa kekejian kalau kita lihat firman Tuhan Perjanjian Lama menegur hal itu. Tapi hari ini ketika Abraham mendengarkan perintah ini, seolah-olah jadi terbalik, bukan? Allah yang maha kasih tiba-tiba menjadi Allah dengan tuntutan kejam yang tidak ubahnya dengan Dewa Moloch. Saudara, kita tidak tahu bagaimana apa yang dipikirkan oleh Abraham untuk hal itu. Tapi yang menarik kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Saudara, apa yang tertulis di dalam ayat yang ketiga? Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham tidak menunda-nunda. Tidak, aduh stres dah, siang aja deh, nanti aja, betul ya? Tapi dikatakan pagi-pagi langsung bangun, melakukan itu, mempersiapkan kayu bakar yang akan digunakan untuk membakar kurban bakaran. Saudara, Alkitab tidak memberikan ruang bagi catatan tentang bagaimana perasaan Abraham. Kalau saudara melihat di dalam film The Only Son, ada yang pernah lihat film The Only Son? Yang tahun kemarin sempat agak heboh, diputar di Indonesia di bioskop, lalu kemudian anggota DPR ada yang mengatakan minta itu di take down karena tidak sesuai dengan kitab mereka. Ya, nggak lihat ya saudara? Saudara kebangetan, yang saudara lihat apa sih sebenarnya? Wah, kalau saudara lihat, kalau masih sempat lihat di platform digital lainnya, maka saudara akan lihat bagaimana pergumulan Abraham yang tidak mudah.
Tetapi Alkitab tidak mencatat tentang pergumulan perasaan Abraham. Yang ada adalah ketaatan. Mari kita baca ayat 4 dan seterusnya, ayat genap saya baca, ayat ganjil silakan saudara. Pada hari ketiga ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya, lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Firman-Nya, aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku, oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara lihat bahwa semata-mata yang ada yang dicatat adalah ketaatan Abraham dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Betul nggak? 3 hari perjalanan tidak menggoyahkan iman dia dan ketaatan dia. Tapi saudara perhatikan yang menarik adalah percakapan ini. Percakapan yang pasti tidak mudah untuk dialami oleh seorang ayah yang kemudian akan menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran. Kata Ishak kepada Abraham, ayahnya, ayahku. Lihat ya, panggilan yang dicatat di Alkitab dijelaskan begitu dekat sekali. Papa, betul ya? Lalu kemudian ayahnya bukan bilang, ya, bukan ya? Dia bilang apa? Ya anakku. Hubungan yang dekat, yang mesra, yang digambarkan. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran? Saudara, kalau saudara jadi Abraham, kira-kira jawab apa? Berarti belum dijelaskan ke Abraham kan? Ke Ishak kan oleh Abraham. Kira-kira jawabannya apa? Bisa salah tingkah saudara ya. Tapi yang menarik, Abraham kemudian menjawab begini. Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Mari kita analisa. Menurut saudara, apakah Abraham sudah tahu skenario Tuhan begitu detail, nanti sampai di atas waktu Ishak sudah mulai dipasang di mezbah, nanti akan ada domba yang Tuhan sediakan. Apakah begitu? Menurut saudara kira-kira Abraham tahu sampai detail begitu? Enggak, ya. Kalau mau diuji, tapi sudah tahu jawabannya sampai detail begitu, saya rasa Tuhan akan bilang, oke, selesai, balik aja ke rumah. Jawaban udah tahu, betul enggak? Saya pernah jadi guru, pernah jadi asisten dosen, asisten fisika, saudara. Jadi kalau nguji
nguji murid, nguji mahasiswa, udah tahu jawabannya, ya udah selesai, betul nggak? Atau jangan-jangan ada sebagian orang juga berpikir, nah inilah imannya Abraham. Abraham itu mengklaim bahwa Tuhan nanti akan sediakan domba pengganti. Oleh sebab itu dalam perjalanan 3 hari, tiap harinya Abraham itu berdoa, Tuhan tolong sediakan domba pengganti. Tuhan tolong sediakan domba pengganti. Saya percaya Tuhan pasti sediakan. Fung Yesu Tek Ming. Dalam nama Tuhan Yesus, gitu kan? Kalau di gereja Mandarin, kalau sudah diakhiri dengan Fung Yesu Tek Ming, itu doanya manjur, gitu kan? Nah, itulah imannya Abraham. Makanya saudara, kalau mau beriman, bayangkan dulu apa yang akan terjadi, lalu amini dan imani. Amin? Apakah seperti itu? Kalau itu yang terjadi, itu bukan iman. Itu adu kekuatan antara Abraham sama Tuhan. Betul nggak? Kamu sih doanya kurang kenceng. Iman tuh doanya kenceng-kencengan supaya Tuhan jadi nurutin kita. Memenuhi sampai detail-detailnya. Apakah seperti itu? Saudara, kalau kita lihat di dalam Ibrani 11, ayat 19, kisah ini juga dicatat. Di dalam kisah ini ketika dikatakan Abraham itu bertindak dengan penuh iman mempersembahkan Ishak, maka dikatakan begini ayat 19. Alasannya adalah karena ia berpikir bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Nah, alasan yang lain bukan? Yang dipikirkan menurut ayat ini, Abraham itu mikir, kalau toh tidak disediakan domba pengganti, sampai kemudian Ishak itu dibunuh, dipersembahkan, dibakar, maka Tuhan Allah itu Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa bangkitkan Ishak. Kurang lebih gitu artinya. Saudara, apa maksudnya dari 2 ayat ini saya sengaja tayangkan buat saudara. Inilah iman Abraham. Ketika Abraham itu beriman kepada Tuhan, Abraham itu terbuka atas segala kemungkinan, solusi, skenario yang dari Tuhan. Dan dia percaya Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha hikmat, Tuhan yang maha kuasa, tahu memilihkan apa yang terbaik. Amin. Itulah iman, saudara. Terbuka untuk segala kemungkinan solusi Tuhan, skenarionya Tuhan. Saudara, kita itu seringkali beriman pada solusi yang kita buat, yang kita skenariokan. Waduh, bisnis lagi susah. Tuhan, saya akan lakukan bisnis ini deh. Kayak gambling aja kan. Lalu dengan situasi ekonomi yang gak menentu, saudara katakan, saya akan bisnis ini, saya akan katakan dalam nama Tuhan Yesus, pasti terjadi, tolong Tuhan penuhi. Berarti saudara, kita mengimani solusi yang kita pikirkan, betul gak? Kita tidak terbuka dengan segala kemungkinan, apa yang Tuhan pilihkan menurut hikmatnya, menurut kasihnya, yang terbaik untuk saudara dan saya. Kalau iman yang seperti itu, maka itu bukan iman, itu maksa Tuhan. Iman itu harusnya adalah terbuka untuk setiap solusi yang dari Tuhan. Saudara, catatan dari Biblical Theology Study Bible berkata begini, cara Abraham melewati tantangan ini adalah dengan semakin mengandalkan kuasa Allah yang memberi hidup. Dia tidak sedang meramalkan apa yang terjadi, tetapi menyerahkan kepada Allah yang memberi hidup itu. Dan yang menarik adalah kemudian akhirnya ketika Tuhan kemudian melihat iman Abraham, Tuhan menyetop tindakan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Lalu kemudian dikatakan Abraham menoleh ke belakang dan di belakang dilihatnya ada domba jantan. Nah, ini menarik saudara sekalian. Waktu Ishak bertanya kepada papanya, "Papa, ini sudah ada api, sudah ada kayu. Mana dombanya?" Kata domba yang dipakai di situ dalam bahasa Ibrani-nya adalah kata seh. Ya, seh. Ada api, ada kayu bakar, sehnya mana Papa? Lalu kemudian Abraham mengatakan, nanti Tuhan akan sediakan sehnya, dombanya. Saudara, apa itu seh? Seh itu adalah anak domba
atau anak kambing. Jadi belum certain, belum tertentu. Bisa anak domba, bisa anak kambing. Seh itu bisa jantan, bisa betina. Seh itu menyebut domba atau kambing secara umum. Tidak selalu yang untuk kurban bakaran. Tapi pada waktu Ishak akan dikurbankan, lalu di-cancel oleh Tuhan. Tuhan sediakan penggantinya, disebut dengan domba jantan atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah ayil. Ayil itu apa sih? Ayil itu pasti domba. Kalau tadi seh itu bisa domba, bisa kambing, ayil itu pasti domba. Yang kedua, ayil itu pasti jantan. Dan yang ketiga, ayil itu di dalam liturgi atau kebaktian ibadah dari orang Israel adalah digunakan untuk korban penebusan salah. Ayil itu digunakan untuk apa? Untuk persembahan pada waktu penahbisan imam. Jadi saudara sekalian, yang Tuhan sediakan bukan yang dipikirkan oleh Abraham, yaitu sekedar seh. Tetapi ayil Tuhan sediakan sebagai pengganti atas Ishak anaknya. Domba yang layak, yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Saudara, itu adalah hal yang untuk memastikan bahwa ini adalah skenario Tuhan. Bukan yang dibayangkan oleh Abraham, bahkan melampaui itu. Tuhan sediakan domba pengganti. Makanya Abraham kemudian mengatakan tempat itu dinamai dengan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu artinya apa? Tuhan menyediakan. Di situ dikatakan Tuhan itu melihat, Tuhan menyediakan. Disediakan itu artinya menggunakan kata yarah yang artinya adalah Tuhan itu melihat. Ketika saudara ada di dalam situasi ujian, taatlah pada Tuhan, percayakan pada skenarionya Tuhan. Maka Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia adalah Jehovah Jireh. Amin. Saudara, Life Application Bible memberikan catatan begini. Melalui pengalaman yang sulit ini, Abraham memperkuat komitmennya untuk menaati Allah. Melalui pengalaman yang berat ini, dia juga belajar mengenal bahwa Allah itu mampu menyediakan. Maka saudara, ketika saudara ada dalam situasi ujian atau pencobaan, jangan undur dari Tuhan. Karena ujian itu di dalam Tuhan membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Kasih, menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Maka inilah poin pertama, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jehovah Jireh. Berimanlah pada Allah yang berdaulat, bukan beriman pada skenario solusi yang Anda pikirkan. Amin. Kalau saudara hari ini sedang dalam pencobaan, di persimpangan jalan, sedang ragu-ragu, saudara sedang bingung, atau saudara sedang mengalami situasi ujian itu, maka saudara sekalian percayakan pada Tuhan solusinya. Jangan mengimani solusi Anda, tapi carilah solusinya Tuhan. Saudara, beriman itu bukanlah dengan cara membatasi Tuhan untuk bertindak hanya sesuai yang kita pikirkan. Tapi terbukalah untuk mempercayakan diri kepada Tuhan yang Maha Kasih. Dalam kasih-Nya, Dia carikan yang terbaik buat kita. Dia Maha Hikmat, Dia tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Dan Dia mampu mewujudkan karena Dia Maha Kuasa. Tapi saudara, kisah pengorbanan Ishak ini tidak berhenti di situ. Kisah ini sebetulnya adalah kisah yang Tuhan mau pakai bukan sekedar untuk menguji Abraham. Tetapi melalui kisah ini, Tuhan Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa adanya domba pengganti bagi anak manusia itu adalah sebagai suatu bayangan tentang apa yang akan terjadi di masa kemudian. Itulah yang di dalam istilah teologinya disebut sebagai tipologi. Tipologi itu begini saudara, peristiwanya terjadi di perjanjian lama. Peristiwa dan tokohnya ada di perjanjian lama. Tetapi digunakan oleh Tuhan untuk gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang. Sebagai penggenapan apa yang akan dilakukan oleh Kristus. Nah, dalam hal apa saudara kita bisa melihatnya? Yang pertama saudara perhatikan,
Di dalam Kejadian 22 yang tadi kita baca, di dalam ayat yang kedua, ambillah anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria. Saudara, tanah Moria. Kalau kita lihat ribuan tahun berikutnya, ya, ratusan tahun berikutnya, pada waktu zaman Salomo, saudara sekalian, maka kemudian di situ dikatakan Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Jadi yang dilakukan penyembahan Ishak di tanah Moria itu tanah pegunungan, maka di kemudian hari ketika Tuhan ketika Salomo mendirikan bait suci di Yerusalem. Yerusalem itu di mana? Kota Yerusalem itu di Gunung Moria. Di situ ada bait suci. Moria itu artinya apa? Moria itu dari kata yarah yang artinya adalah to teach, mengajar. Atau to show, mempertontonkan. Di Gunung Moria itu Tuhan mau memberikan pengajaran dan mempertontonkan, menunjukkan satu karya kasih-Nya yang besar. Lalu kemudian ribuan tahun berikutnya, anak domba Allah, Tuhan Yesus, disalibkan di dekat Yerusalem. Betul ya? Ditangkap, lalu dibawa keluar dari kota Yerusalem, disalibkan di Bukit Golgota. Bukit Golgota itu di mana? Di Moria ini. Maka saudara sekalian, ada satu tipologi. Apa yang terjadi pengorbanan di masa lalu itu menggambarkan suatu hari nanti ada pengorbanan yang dilakukan di Moria itu. Perhatikan berikutnya saudara sekalian. Kejadian 21 tadi ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Maka kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Saudara, Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dikasihinya. Tapi kemudian persembahan itu di-cancel, diganti anak domba. Di Bukit Golgota, anak Allah yang tunggal, yang dikasih Allah, dikorbankan untuk manusia, untuk menebus dosa manusia. Berikutnya, di dalam Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Dan domba jantan itulah yang kemudian digunakan sebagai domba pengganti. Domba pengganti yang disediakan oleh Tuhan Allah untuk menggantikan pengorbanan Ishak, anak yang dikasihinya. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Kalau saudara baca lebih lengkap adalah kamu telah ditebus bukan dengan harta yang mahal, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah yang mahal itu apa? Ayat 19 dikatakan, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ketika Ishak akan dikurbankan, Tuhan cancel, Tuhan sediakan domba pengganti. Maka gambaran itu menjadi tipologi bahwa untuk anak manusia, yaitu saudara dan saya, yang harusnya menderita maut, Tuhan menyediakan domba pengganti untuk menanggung hukuman dosa itu, yaitu anak domba, Kristus Yesus, anak tunggal Allah yang dikasih Allah. Amin. So ini adalah gambaran dari tipologi itu. Maka dari tadi sepanjang ibadah ini kita menjanjikan lagu tentang domba Allah. Kenapa itu kita nyanyikan? Kenapa orang Kristen melihat ini adalah yang penting? Inilah yang Tuhan sudah rancangkan dari masa lampau, bahwa akan ada yang menggantikan manusia untuk menanggung dosa manusia, yaitu Kristus Yesus yang menempatkan diri sebagai anak domba Allah. Makanya saudara sekalian, kalau kemudian ada orang yang mengklaim, enggak, yang dikorbankan di Moria itu bukan Ishak,
tapi anak yang lainnya, namanya terserah siapa, mau namanya Petrus kah, atau namanya Stefanus kah, betul ya? Kalaupun itu dilakukan, maka itu tidak punya implikasi banyak kecuali, wah luar biasa ya, ada ayah yang diuji imannya. Tapi ketika itu dikaitkan dengan Ishak, maka Tuhan ingin mengatakan bahwa inilah rangkaian gambaran tentang rancangan keselamatan Allah. Untuk kita pahami bahwa ada anak domba pengganti yang Tuhan sediakan, yaitu Kristus Yesus menanggung hukuman dosa bagi kita. Saudara, Charles Spurgeon berkata, bukan Ishak yang dikorbankan, karena Tuhan telah menyediakan domba pengganti. Demikian pula, kitalah yang seharusnya mati, menanggung maut itu, hukuman dosa. Tetapi anak domba Allah telah disediakan bagi saudara dan saya. Amin. Setelah itu mengantar kita kepada poin kedua dan yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jehovah Jireh, Allah sudah menyediakan anaknya menjadi domba pengganti, menebus kita dari hukuman dosa. Maka bersyukurlah dan percayakan jiwamu kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara mengingat Jehovah Jireh, jangan hanya ingat, oh Tuhan pasti menyediakan berkat kecukupan buat saudara. Tapi ingatlah juga konteksnya. Jehovah Jireh itu mengingatkan untuk kita yang berdosa, Tuhan menyediakan anak domba Allah, menggantikan kita, menanggung hukuman dosa bagi saudara dan saya. Martin Luther berkata demikian, ini bahasa Inggrisnya, tapi saya coba terjemahkan. Martin Luther berkata begini, entah dosa itu ada padamu menekan di atas bahumu, atau dosa itu telah engkau letakkan pada Kristus anak domba Allah. Maka sekarang ini, jika dosa itu ada di pundakmu, di punggungmu, maka engkau akan binasa. Kalau Anda belum pernah menyerahkan dosa itu untuk dipercayakan, ditanggung oleh Kristus, maka akibatnya adalah menanggung dosa itu adalah binasa. Jika itu telah diletakkan pada Kristus, engkau bebas dan engkau diselamatkan. Maka sekarang pilihlah apa yang engkau inginkan. Saudara, banyak orang-orang yang berkata begini, gak apa-apa Musa, kalau dosa saya tanggung aja dosa. Saya dulu pernah konseling, ada orang yang konseling lama sekali dengan saya, lalu kemudian akhirnya setelah rangkaian konseling dia kemudian berkata, Musa, saya akan ambil tindakan ini. Saya katakan, tindakan itu Tuhan tidak berkenan loh, itu dosa loh, saya katakan, enggak boleh. Dia katakan, enggak apa-apa Musa, kalau ada dosa saya tanggung dosanya. Hebat ya, masih muda petentang-petenteng, dia berkata, enggak apa-apa kalau ada dosa saya nanggung Musa. Saudara pernah enggak dengar orangnya kayak gitu? Kalau ada dosa gua tanggung aja deh, gitu ya. Maka jawaban saya simpel, saya katakan, kamu enggak usah ngomong, udah pasti nanggung dosa, betul enggak? Manusia itu semua berdosa. Dan saudara tidak bisa melepaskan diri untuk menanggung dosa itu. Akibat dosa adalah maut. Tetapi Tuhan mau menanggung dosa saudara. Mau menghapusnya. Mau menyediakan diri untuk menanggung hukuman itu di kayu salib. Supaya saudara dan saya bebas dari hukuman dosa. Maka seperti pertanyaan dari Martin Luther ini. Pilihannya terletak pada saudara. Apakah saudara mau mempercayakan jiwa saudara kepada Kristus dan menyerahkan hidupmu supaya dosa ditanggung di dalam Tuhan. Hari ini sebentar ketika kita akan bersama masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan, kita akan mengenang domba Allah yang telah menanggung dosa manusia. Periksa diri dengan baik-baik. Sudahkah Anda sungguh-sungguh beriman mempercayakan jiwa saudara kepada Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa manusia? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman Tuhan hari ini. Ketika kami sedang mempersiapkan hati kami untuk mengenang, memperingati Jumat Agung dan Paskah, firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan telah merancangkan hal yang luar biasa
Untuk dosa manusia, Tuhan sediakan anak domba Allah, anak Allah sendiri yang diutus untuk menanggung dosa kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami sebagai orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, sekali lagi mengevaluasi diri kami. Sudahkah kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan mempercayakan jiwa kami kepada Kristus Juru Selamat, Tuhan dan Raja kami, anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.